Ya, selamat datang guys di WBA 2026 sama tahun baru. Mungkin udah terlalu telat ya untuk bilang tahun baru. Bentar lagi ada Imlek, jadi ya itu juga. Ya, kita mulai di 2026 ini dengan sesuatu yang positif ya. Di internet sudah banyak yang sangat-sangat negatif sekali kalau kalian buka Twitter. Cuman di sini kita mulai aja sesuatu yang refreshing, topik yang gue bisa bilang banyak uh, apa ya, kayak diverse gitu loh, kayak ada yang mau freelance, ada yang in-house, murid-murid juga ada yang wah pengennya freelance aja gitu, oh pengennya in-house aja gitu, tapi mereka nggak tahu konteksnya gitu. Dan sedangkan gue udah pengalaman di dua bidang ini, konsep art sama sedikit ilustrasi juga pernah. Dan ya gue bakal bahas sedikit kayak tentang apa itu freelance, gimana di in-house, prosnya, consnya, uh, tentang uang, uh, tentang pekerjaannya kayak gimana, workloadnya kayak gimana, itu nanti kita bahas di sini, oke? Okay? So ya, mungkin buat yang baru banget ada di WBA, halo, salam kenal, selamat datang di WBA. Perkenalan dulu, nama gue Yurian. Sekarang bekerja sebagai freelance art director dan juga freelance concept artist buat konsep art dan illustration. Dan juga udah mengajar di WBA lebih dari 5 tahunan lebih lah. Take it or leave it lah, 5 tahunan lah. Gitu. Oke, jadi ya udah full time freelance. Gue juga udah pernah di in-house kayak di Kumata Studio dan juga di Stairway Studio. Uh, ya di tengah-tengah itu juga lagi nge-freelance juga. So ya, jadi di sini semua ilmunya berdasarkan experience gue dan juga ada beberapa experience dari teman-teman dekat, uh, teman dekat gue ya. Banyaknya sih di luar negeri ya, cuman di Indo juga ada beberapa yang bisa kita ambil. So ya, tapi sebelum kita mulai mungkin ya di slide pertama ini, kayak sebelum kalian milih mau jadi freelancer atau in-house, mungkin kita bisa coba poll dulu ya. Gue mau tahu aja nih di sini kalian semua mau jadi artis apa? Mungkin kalian mau yang freelance, atau kalian mungkin sedang freelance, atau kalian pengen in-house, atau lagi in-house. In-house nih di 4 jam aja, yuk kita post. Oke. Nih coba gue pengen tahu dong kalian nih, di vote dulu nih. Mungkin ada yang sedang freelance, ada mungkin yang uh, sedang aspiring menjadi freelance atau yang in-house, atau mungkin kalian pengen berpindah mungkin di sini. Mungkin bisa tahu gitu kayak, oh gue udah 5 tahunan in-house gitu, pengen pindah jadi freelancer aja gitu biar semuanya full dapat duitnya ke gue gitu. Nah itu pengen tahu dulu gue, kalian di sini semuanya lagi gimana, apakah sedang freelance atau oke. Ada yang mau jadi freelancer, ada yang sedang nge-freelance, ada yang banyaknya in-house ya. Oh ini sorry, ini kepengennya in-house dan ada yang sedang in-house juga. Oke. Ada yang freelance. Oke. Lumayan ya. Untuk vote tertingginya masih paling banyak itu in-house. Oke. Dan make sense. Oke. Dan sekarang gue bakal ngejelasin, mungkin biar kalian tahu ya. Atau mungkin kalian ingin berpindah menjadi freelancer, atau pengen berpindah jadi apa namanya, dari freelance ke in-house atau in-house ke freelance.
Oke, di sini kita bakal bahas itu semua. Dan ini votingnya bakal ada terus nanti, mungkin di akhir akan berubah. Mungkin ya, mungkin voting di akhir ini bakal berubah, kita nggak pernah tahu. Oke. Tapi kita coba dulu aja. Oke. Ini rustic banget ya, kayak cuman ngajar di kelas aja, ada blackboard terus gue coret-coret aja di depan sini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan ketik aja langsung ya di chat. Nanti kita akan bahas pertanyaannya satu persatu. Oke, jadi artist, khususnya konsep artist ya, mending in-house atau freelance. Ini semua gue ngambil gambarnya dari Google random. Jadi gue nggak tahu sumbernya dari mana. Mungkin ini Naughty Dog, mungkin ada ini nih, apa nih, Uncharted ya, Uncharted 2 mungkin, nggak tahu, 1 ya, atau kalian freelance. Oke. Mungkin biar kalian tahu lebih jelas enaknya in-house atau freelance itu, kita bahas dulu pros sama cons-nya dulu kali ya, kayak atau mungkin ini aja, mulai dari in-house itu apa, freelance itu apa. Oke. Untuk in-house itu sebenarnya kalian bekerja untuk orang lain. Untuk orang lain, atau kata lebih tepatnya dengan orang lain. Oke. Jadi kalian oh iya, lupa screen share, sampai kelupaan gue screen share. sorry. Oke, sekarang udah jelas. Oke, sorry. Tadi kelupaan nge-screen share gue nya, saking semangatnya. Oke, ya, kalau ini studio ya tadi, kalau yang ini freelance. Oke. Tadi untuk in-house itu penjelasannya, biasanya kalian bekerja sebagai artist ya, atau sebagai designer dengan orang lain. Oke, kalian ini mempunyai tim, kalian mempunyai lead, atau kalian leadnya, kalian punya produser, kalian berurusan dengan owner, kalian membuat satu IP yang dibuat atau di-develop dengan si studionya. Oke. Tapi kalau misalkan freelance, itu kalian bekerja untuk orang lain. Oke. Kalian jualan produk. Kalian diminta untuk bikin produk ini, kalian diminta untuk nge-develop satu bagian aja dari keseluruhan projectnya gitu biasanya. Kadang setengahnya, atau kadang biasanya kalian juga diminta buat turut langsung ya, maksudnya di hampir kayak full time tapi freelance gitu. Oke. Bedanya itu aja. Jadi kalian kerjanya sendiri atau mau sama orang lain gitu. Oke. Tapi ada juga yang freelance-nya itu buat studionya sendiri ya, kayak Caravan gitu, Terraform, Weta, yang kayak gitu-gitu. Ya itu kan mereka nggak punya IP sendiri per se ya. Mereka bikin IP orang lain, dan orang lain minta mereka buat ngedevelop IP itu. Oke. So, lanjut. Ini kita langsung bahas pro sama cons-nya aja ya langsung. Kita mulai dari pro-nya in-house, dan ini mungkin yang banyak orang, kenapa banyak orang lebih memilih in-house itu karena gajinya konsisten. Oke. Mungkin dimerahin aja. Nah, ini. Gaji konsisten. Tiap bulan kalian pasti dapat gaji. Ya, itu wajib. Mau si studionya untung, mau studionya rugi, ya mau lagi stagnan, mereka wajib bayar sesuai sama kontrak. Misalkan gaji 5 juta, ya udah per bulan kalian dapat 5 juta konsisten gitu. Ya ada studio yang mungkin bayarnya agak telat ya, tapi itu ya jarang banget. Biasanya mereka konsisten dan kalian pasti dapat. Terus yang kedua itu bonus. Nah, ini nih yang
Banyak yang suka in-house tuh gara-gara ini ya, banyak bonusnya, misalkan THR gitu kan, dapat 100% gaji, uh, bonus liburan, mungkin dapat merchandise studionya, mungkin dapat game gratis, mungkin dapat liburan, mungkin dapat bonus akhir tahun lah, atau bonus dari jualan gamenya lah gitu. Banyak bonusnya, oke? Okay? Jadi di selain gaji, kalian juga dapat bonus. Terus kalian dapat libur juga, oke? Okay? Ada liburan, ada cuti, sesuai sama negaranya masing-masing. Oke, okay? Ini ada garis besarnya sesuai negara masing-masing. Kalau kita di Indo, berarti ya sesuai sama Indo. Ada Lebaran, Natal, Tahun Baru, libur apa lagi? Libur Nyepi, yang kayak gitu-gitulah. 17-an, kalian pasti libur itu situ. Terus semua diurus studio. Oke. Okay? Ini enaknya in-house. Ini yang paling enaknya menurut gue, ini paling positifnya, ini semuanya udah diurus sama studio. Asuransi, peralatan, buat riset tuh bisa kayak misalkan kalian butuh 3D nih, ya kan? Oh, harus belajar Blender. Ya udah, sama studio dibeliin kayak misalkan tutorial gitu di Udemy atau di mana. Itu ditanggung sama studio. Oke. Okay? Riset juga bisa, misalkan kok film itu harus ke set, misalkan oh ini setnya ada di Bandung gitu. Ya udah, kalian dibayar buat ke Bandung, jalan-jalan, lihat lokasinya, lihat foto-foto yang gitu, semua itu diurus sama studio. Oke. Okay. Software juga kayak Maya, Photoshop, apa sih yang itu, CSP, Clip Studio Paint, yang kayak gitu-gitu semua udah diurus sama studio. Makanan juga biasanya siang atau malam kadang-kadang. Timeline itu udah diurus sama manajemen. Ada pajak, semuanya udah diurus semua. Sama masih banyak lagi. Itu udah kalian tinggal datang, duduk, gambar, selesai, pulang gitu. Gitu aja. Studio itu enaknya kayak gitu. Oke. Okay. Semuanya udah diurus, kalian nggak usah pusing. Pokoknya datang, gambar, pulang. Oke. Okay. Nah, ini juga banyak temen. Kayak enaknya di studio itu banyak koneksi, jadi kalian bisa kenalan sama orang lain. Mungkin orang lainnya punya project, gitu, terus dia kenal kalian, jadi diajak sama project itu, gitu. Kalian bisa berkomunikasi sama director, bisa komunikasi sama animator, bisa komunikasi sama 3D artist, banyak lah, semuanya bisa dikomunikasikan. Terus ada event-event studio, kayak misalkan tadi jalan-jalan gitu mungkin, atau lagi harus main bareng, ada pertandingan mungkin di situ, misalkan pertandingan bola atau apa Mobile Legend gitu misalkan ada. Sama yang enaknya itu kesalahan bukan masalah besar. Jadi misalkan kalian lakukan kesalahan nih, misalkan di desainnya, biasanya di studio itu cenderung lebih santai dibandingkan freelance ya. Soalnya berhubungannya langsung dengan si studionya. Oke, kalau misalkan freelance kan beda ya. Kita orang siapa tahu, terus di studionya siapa tahu gitu, tiba-tiba kita bertemu aja. Tapi kalau misalkan di studio, kalau ada kesalahan biasanya gak begitu fatal, jadi lebih tenang, lebih relax gitu. Meskipun ada deadline macam-macam ya, tapi nggak terlalu fatal lah istilahnya. Oke. Nah, kalau misalkan freelance, enaknya itu jam kerja yang lumayan fleksibel. Nah, ini ada bintangnya, nanti gue bakal jelasin di ujung-ujung. Tapi jam kerjanya itu enaknya kalian bisa kapan aja. Misalnya mau siang, mau pagi, mau malam, mau mulai sore, mau jam 12 malam baru kerja, terus jam 8 pagi selesai, bebas. Gak ada yang peduli, gak ada yang bikin aturan, pokoknya kalian kerja sesuai deadline, kirim, beres. Oke. Itu enaknya freelance. Terus gaji cenderung lebih besar biasanya kok freelance, gajinya biasanya cenderung lebih besar, soalnya kita dilihat sebagai company. Oke.
Kita harus mengurus kayak listrik, bensin, air, kayak gitu-gitu, makan semuanya lah. Asuransi itu kan diurus sama kita, jadi mereka lihat, oh ini orang adalah sebuah company. uh, Ya makanya digajinya lumayan besar lah, cenderung lebih besar daripada in-house. Terus tidak terikat aturan kantor, ini yang mungkin banyak yang suka ya. Ini nggak ada aturan kantor ya, kayak misalkan bajunya boleh bebas atau mau pakai kolor doang nggak masalah gitu. Eh, terus nggak ada telat-telatan, nggak ada absen yang kayak gitu-gitu, pokoknya bebas lah. Kalian tinggal pokoknya gambar deliver beres gitu. Terus project dapat disesuaikan sama interest. Oke, misalkan kalian fokusnya desain karakter, oke, kalian ambilnya karakter semua gitu. Misalkan khusus sci-fi hard surface gitu, ya udah. Atau misalkan kalian mau nyenggol dikit ke ilustrasi, boleh gitu, bisa gitu. Jadi nggak fokus kayak, oh ini kan konsep artis jadi desain terus. Kadang-kadang pengen ilustrasi juga gitu, projectnya itu bisa. Mau storyboarding gitu diambil juga bisa kalau misalkan si kliennya percaya ya. Oke. Kerja sampingan ini juga enaknya di sini ya, bisa kerja sampingan juga. Kayak misalkan kalian mau lagi buat komik, atau misalkan kalian lagi bikin game sendiri, atau terus random aja ini. Kayak misalkan kalian lagi jualan mie bakso gitu, ngebantu orang tua, atau emang beneran buka bisnis mie bakso gitu. Sambil kerja freelance itu bisa banget. Kayak soalnya ya itu tadi, nggak terikat waktu, nggak terikat aturan, nggak ada absen-absenan. Pokoknya enak lah di situ. Oke. Ini yang paling gue suka nih. Gak perlu berurusan dengan macet. Enak banget ini. Apalagi yang kalian tahu ya, Jakarta, Bandung, mana lagi, Jogja, mungkin Bali. Bali itu parah banget macetnya. Kalau kalian harus ke kantor, tau lah ya, tua di jalan gitu. Kayak kantor iya oke, 8 jam gitu, atau 9 lah sama istirahat. Terus tapi ke kantornya itu 2 jam, pulangnya 2 jam. Waktu sendirinya habis gitu. Di jalan doang gitu kan. Jadi enaknya freelance ya udah tinggal di rumah, bangun tidur, ke meja, langsung kerja gitu, nggak usah kemana-mana, commute kemana-mana, itu nggak perlu. Ini untuk beberapa orang mungkin jadi positif, minimnya interaksi sama orang. Uh, ya tau lah, banyak banyak artis yang introvert ya, yang gue tahu, termasuk gue juga. Minim interaksi, uh, ya bikin jadi lebih nyaman mungkin untuk beberapa orang. Uh, tapi untuk beberapa orang ini jadi negatif juga. Cuman di sini gue masukin di prosnya aja, ya. Apalagi untuk kaum kaum introvert. Oke. Dan ya itu kita udah masuk ke prosnya ya, in-house sama freelance. Mungkin sebelum masuk ke cons atau negatifnya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu untuk sampai sini. Bang, kalau udah masuk studio terutama terus resign tuh alasannya biasanya apa buat Bang Yurian? Dan jawaban biasa teman-teman Bang Yurian, pertanyaan bagus. Banyak alasannya sih. Kadang kayak ya udah nggak cocok aja, atau kadang ya pengen kerjaan lain, kadang pengen freelance atau pindah pindah apa namanya, pindah interest gitu. Misalkan pengen jadi 3D artist gitu, atau pengen jadi 2D artist di sini gitu, atau ada kesempatan yang lebih bagus. Jadi banyak sih sebenarnya. Ya mungkin itu sih. Tapi kalau misalkan emang keluar sih udah pasti dia, terutama orang yang freelance-nya udah jalan banget, kayak itu udah nggak butuh lagi kayak studio buat menghidupi mereka gitu loh. Merekanya adalah studionya gitu. Kayak gue ngapain kerja sama orang, kenapa orang nggak kerja sama gue aja gitu. Gitu, at least itu yang gue rasain ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke cons-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau bertanya, ketik dulu aja, oke? Cons atau negatifnya, in-house, macet,
jauh capek. Ya tadi ya yang gue bahas sebelumnya ya. Di in-house atau ke studio itu diwajibkan untuk datang ke kantornya ya. Tepat waktu gitu misalkan jam 8 tank sampai jam 5 tank gitu. Oke. Nah, ya mau nggak mau, terutama yang di kota besar kalian harus melewati ini sama ini gitu. Ya itu mau nggak mau sih. Emang udah harus resikonya di situ. Oke. Dan yang kedua itu lembur. Nah, ini nih. Banyak lembur. Yang harusnya kalian udah pulang, tiba-tiba ini harus dikejar hari ini juga. Jadi kalian lembur di kantor gitu. Jadi kadang harus nginep di kantor. kadang kadang nggak pulang-pulang gitu, kadang pulangnya malam terus gitu. Ada uh, lagi masa-masanya sibuk banget ya. Jadi kalian dalam sebulan itu udah dikasih tahu, hey sebulan ini kita harus lembur ya gitu, kerjanya 10 jam sehari gitu. Wah itu lumayan itu. Tapi ya gimana, yang namanya juga kejar deadline ya, di in-house ya, aturan kantor. Jadi ya meskipun digaji juga, tapi ya lembur ya, namanya lembur ya capek ya. Gaji cenderung lebih kecil, tapi sini ada bintangnya karena beberapa studio juga udah gajinya udah lumayan oke lah ya. Uh, kayak misalkan Stairway itu udah cenderung di atas rata-rata. Oke. Jadi ya ini makanya gue bintangin di sini ya. Kecil itu kayak uh, tergantung orangnya kayak gimana. Jadi makanya gue bintangin juga di sini. Terus ada kemungkinan drama dengan orang lain, ya namanya kalian kerja sama orang lain ya. Kadang kalian nggak suka sama orang itu mungkin, atau misalkan orang yang ini jarang mandi mungkin ada gitu. Atau misalkan lagi ada diskusi apa, kalian berantem gitu, itu kemungkinan ada gitu dramanya. Dan ya ini nggak bisa dihindarin juga. Banyak banget kejadian yang kayak gini. Bahkan ada sampai yang keluar studio gara-gara ini juga ada. Jadi ya ini harus kalian lewatin juga nih di sini. Ada juga drama dengan studionya, tapi ini jarang sih. Misalkan higher up-nya udah nggak bener gitu ya. Tapi ini jarang. Untungnya di gue belum sampai segitunya. Tapi ada gitu loh, jadi biar kalian nggak kaget aja. Atau produknya red light, meskipun masih digaji ya, cuman beberapa artis lebih cenderung lebih suka produknya itu muncul gitu, ya nggak sih, kayak bisa dijadiin porto gitu ya kan. Tapi kadang nggak sedikit kok project yang kalian bikin itu pas udah sampai tahap mana tiba-tiba oke, ini projectnya nggak bagus nih, kita cancel aja gitu. Gue udah ngelewatin masa-masa itu, udah banyak project yang red light yang gak bisa gue bahas juga karena NDA. Jadi ya udah, yang penting digaji. Itu yang penting gajinya masuk. Tapi ya ini aja sih, si projectnya akhirnya nggak keluar. Banyak aturan kayak yang kayak baju yang kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya nggak con sih, ini make sense gitu ya kan. Yang namanya juga studio, banyak tim, banyak orang, harus ada aturan biar teratur, biar semuanya nyaman di situ. Jadi tapi ya ada aja orang yang nggak suka banget ikut aturan, jadi gue masukin sini. Terus project yang limited tuh bukan berarti nggak ada project ya, tapi lebih ke projectnya itu ya itu aja gitu. Misalkan kalian di Capcom gitu, terus kalian ngerjain Mega Man gitu, Mega Man-nya mau dibikin lagi gitu, Mega Man. Ya udah kalian kerjain Mega Man terus itu lagi, bikin karakternya yang kayak gitu-gitu lagi. Ya jadi yang dimaksud project limited itu maksudnya kayak gitu sih. Jadi kalian selalu fokus sama satu project itu, kecuali studionya ada beberapa project gitu, terus kalian dilempar sana sini, kayak itu juga bisa, tapi nggak akan sebanyak freelance. Oke. Itu cons-nya.
Kalau freelance, ini gue dapat dari thumbnail YouTuber. Gue nggak tahu ini siapa ya, tapi ini kok nggak salah thumbnail YouTube deh. Oke, freelance, nggak ada libur. Ini yang bener-bener dirasain ketika lagi freelance ya. Nggak ada libur. Kalian semua kerja, 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 dan kerja. Kemarin aja tahun baru gue yang harusnya liburan, gue malah kerja. Tapi ya gimana, kalau misalkan udah ada deal, ya kalian harus deliver deal itu gitu. Uh, Soalnya kadang studio itu gimana ya, mereka kan ada deadline nih. Terus uh, deadline itu harus dikejar, tapi si karyawannya libur semua karena ya emang libur nasional gitu. Jadi mereka cari artis yang available di hari libur itu, yang bersedia buat ngegantiin si vacant ini gitu loh. Jadi ya kalian di hire, kalau misalkan kalian udah bilang iya, udah deal, oke, ya itu harus dikerjain mau nggak mau. Oke, meskipun itu libur, meskipun itu ada acara, ada apalah, ada nikahan gitu, harus dikerjain. Oke. Kesalahan bisa berakibat fatal, soalnya ini freelance untuk konsep art ya terutama. Pace-nya itu cepet gitu loh, kayak pop, 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 pop. Seminggu beres, 2 minggu beres, sebulan maksimal beres gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau misalkan si delivernya nggak sesuai ekspektasi biasanya, itu klien biasanya udah turn off. Kadang ya bisa sampai kayak oh mungkin kita nggak cocok gitu, tapi terima kasih atas waktunya gitu, jadi kita berpisah gitu, bisa kayak gitu. Jadi harus bener-bener banyak perhatiannya lah gitu untuk si project ini. Sepi, nggak ada siapa-siapa, ya kalian sendiri, kalian nggak ada temen, kalian cuma ada meja dan komputer, nengok kiri kanan nggak ada siapa-siapa, depan belakang nggak ada siapa-siapa gitu. Art director juga nggak ada, adapun di studio lain harus via email gitu ya kan. Nggak enaknya tuh di situ. Kalau misalkan gak ada skill bisnis, itu a big no-no. Oke. Ini yang suka banyak banget dilewatin sama junior artist ya, terutama yang pengen yang mau masuk ke dunia freelance. Oke, karena ini butuh kalian harus bisa kayak deal uangnya segimana, harus bisa negosiasi, harus bisa nge-selling produk kalian yang kayak gitu-gitu, itu harus ada gitu. Kayak itu makanya juga diajarin kayak presentasi di WBA, kan diajarin presentasi, diajarin cara berkomunikasi. Itu ada skill bisnis tertentu yang harus kalian punya gitu. Ini yang paling gue nggak suka nih sebenarnya di freelance, tapi mau nggak mau harus ada dan harus bisa manage semua sendiri ya. Manajemen uang, manajemen pajak, asuransi, peralatan, bikin timeline sendiri, bikin email sendiri. Wah, itu semua pusing. Ini yang paling gue nggak suka sebenarnya di freelance, tapi ya, harus ada gitu. Ya jadwal gitu-gitu, deadline, ngurus uang kayak gitu-gitu, oke. Ini semuanya harus kalian manage sendiri. Kalau nggak bisa manage sendiri, hire orang yang bisa nge-manage gitu. Ini juga gampang banget burnout. Soalnya klien kan nggak peduli ya kalian lagi ngapain, lagi moodnya gimana, lagi putus sama pacar gitu. Mereka kan nggak peduli, yang udah ada deal harus deliver gitu. Di tengah deal itu kalian tiba-tiba pacarnya aku selingkuh gitu, oh tidak gitu. Kan nggak bisa gitu. Kayak tuh maaf ya, ini lagi sakit hati gitu atau gimana gitu. Biasanya kalau di studio enaknya sih kayak ada orang yang empati ya, apalagi project manajernya bisa kayak lebih ngerti kita gitu loh. Jadi kayak ya udah, ini kita undur dulu atau enggak diganti sama orang gitu, lu lagi nggak mood gitu.
terus nanti di arrange ulang lah sama mereka gitu. Cuman kalau di freelance nggak bisa kayak gitu, jadi gampang banget burnoutnya. Terus gaji nggak konsisten atau bisa telat. Ya, kadang ada, gue nggak mau nyebut studio tapi ada beberapa studio yang gajinya itu bisa masuk kayak 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu. Kalian ngantri gajinya baru masuk, atau dibayarnya nanti gitu. Itu ada banyak banget yang kayak gitu. Dan surprisingly namanya gede-gede gitu. Jadi uh, itu tadi nge-manage uangnya itu harus bisa kayak uh, bikin harganya yang kayak gimana, dealnya kayak gimana itu harus bisa juga. Oke. Meskipun uangnya gede tapi nggak nggak konsisten gitu loh masuknya. Oke. Jadi ya itu tadi sih, management skill sama communication skill itu penting banget buat freelance. Oke, gue sambil ngopi dulu sambil lihat pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini dari pros and cons concept art. Menurut kalian lebih baik masuk in-house dulu atau nekat ambil jalur freelance, misalkan keadaan belum ada pengalaman kerja, misalkan cara dapat klien pertama lewat freelance gimana? Dua-duanya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau pengalaman gue pribadi sama beberapa teman gue yang dari FZD itu kita ambil jalurnya in-house dulu. Kenapa? Soalnya in-house tuh banyak positifnya itu tadi, yang prosnya ya, termasuk bisa bikin akun bank kalau misalkan kalian belum punya ya. Jadi kan kalau misalkan mau buka akun bank perlu surat kantor ya, biar mereka percaya kayak oh ini uangnya mengalir terus nih gitu. Nah itu bisa gitu, mau KPR rumah gitu pakai nama kantor itu juga bisa gitu. Jadi banyak yang sebenarnya bisa dipakai nama kantornya gitu sebelum kalian akhirnya dapat klien terus konsisten baru keluar gitu. Sama bisa ngitung rate, nanti mungkin di akhir ya bisa kita bahas dikit tentang itu. Tapi kalau gue pribadi lebih suka in-house dulu, dapat pengalaman di direct sama art director tempat-tempat tersebut, terus baru nanti kalian freelance. Kalau harus mengulangi karirnya dari awal lagi di tahun sekarang dengan umur yang sama, dengan kondisi market kayak sekarang, Mas bakal lebih cenderung cari kerja di kantor atau build up online presence buat kerja freelance? Tahun sekarang. Oh, maksudnya jadi gue baru lulus gitu ya sekarang. In-house sih. Ya itu tadi sih. Kalau misalkan harus ngulang lagi lebih baik in-house ya. Ya soalnya itu tadi. Gue bisa buka akun bank, bisa indent KPR, bisa apa namanya? Nyicil banyak hal gitu dengan nama kantornya itu gitu. Nah baru nanti pas udah selesai semuanya, baru nanti perlahan-lahan gue mulai adain presence, portonya gue benerin, semuanya gue benerin, dapat freelance, dapat baru gue keluar gitu. Best route urutannya ada nggak sih atau enggak menurut Bang Yuran sendiri aja antara freelance dan in-house? Tadi ya udah dibahas ya. Itu sebenarnya bukan yang terbaik ya, tapi yang berhasil di gua aja gitu loh. Oke. Jalur masing-masing orang beda-beda ya. Ada juga yang temen gue itu lulus FZD dia langsung jadi freelance full time dari nol banget, dia udah langsung bisa freelance full. Itu bisa karena dia sendiri dia nggak suka kerja sama orang lain. Gue udah bilang sih kayak kenapa nggak in-house gitu, nggak suka sama orang lain gitu. Terus kenapa nggak ada tim aja gitu, dia soalnya workloadnya banyak banget gitu. Lu kenapa nggak bikin tim aja pakai bahasa Inggris, lu kenapa nggak bikin tim aja gitu, katanya nggak suka kerja sama orang lain gitu. Ya udah. Ya gimana. Tapi ya itu sih, masing-masing orang beda. Kalau kata gue sih, kalau ada kesempatan ambil langsung. Oke. Jangan ditunda-tunda, jangan pilih-pilih, langsung ambil aja. Itu yang mungkin kata gue jalur terbaik ya. Apalagi di ekonomi sekarang dan kondisi sekarang ya.
Riz, manage burnout pas freelance gimana kak? Kadang gue bertanya hal yang sama. Ya, Riz. Eh, Balik lagi, tiap orang beda-beda ya. Cuman kalau gue punya keluarga, ada yang suportif. Kadang eh, bikin gue di luar kerjaan lebih nyantai, lebih enak gitu. Mungkin gue salah satu yang beruntung. Oke. Em, Sama kalau gue sih di luar kerjaan gue nggak gambar guys. Aduh, bener-bener kayak ya udah, kalau nggak kerja ya udah gue ngegambar gitu. Nah, paling kalau misalkan butuh bikin materi aja mungkin pas buat ngajar, atau emang ada inspirasi buat porto gitu, ya udah gitu. Tapi sisanya gue jalan-jalan, gue suka makan kesana sini. Itu cukup sih buat gue. Kadang berhenti gambar itu cukup buat bikin kita nggak terlalu banyak burnout ya, terutama yang freelance gitu. Itu pasti capek banget. Oke. uh, Banyak banyak juga ya. Mungkin mungkin satu lagi ya, mungkin nanti kita uh, lanjutin lagi pertanyaannya. Masih ada beberapa slide lagi, nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Resource yang bisa share untuk freelance. Kalau kantor lumayan direct ya, tinggal apply. Freelance approach projectnya sendiri ada lagi nggak? Yang gue rasain ya, sama yang banyak banget teman-teman gue alamin itu dari koneksi ya. Koneksi itu nomor satu. Jadi kadang kita dapat projectnya itu justru gara-gara kita ya deket aja sama artis-artis lain gitu. Terus mereka kenal kita, terus udah nyaman mungkin sama kita karena nongkrong aja gitu, jadi udah tahu orang aslinya kayak gimana gitu. Terus mungkin obrolin kerjaan, jadi dia udah tahu kayak mindset orang ini kayak gimana, terus dipanggil akhirnya gitu. Kebanyakan kerjaan yang gue dapat ya, at least itu kayak gitu. Kayak ada juga yang rutenya itu dari kayak macam apa sih namanya, freelancer.com, Fiverr. Kayak siapa temen gue, si Daniel tuh yang waktu itu pernah datang juga di WBA. Norman juga sama, guru WBA dulu. Dia juga dari yang kayak Fiverr, freelancer.com. Apa sih yang satu lagi tuh yang lumayan terkenal, gue lupa deh, ada websitenya. Ya ada yang website freelance gitu lah. Emang duitnya nggak gede ya guys yang kayak gitu-gitu. Kalian banyak banget kompetitornya, apalagi yang dari India gitu, yang price-nya yang harusnya $100, mereka bisa kayak $20 gitu, kayak jatuh banget. Terus mereka bagus-bagus banget gitu. Ya jadi harganya rusak di situ sebenarnya. Tapi enaknya di situ ada pengalamannya. Yang kalian incer itu pengalamannya sama like-nya ya. Biar nanti suatu saat kalian orang datang ke kalian gitu, bukan kalian datang ke orang lagi. Oke. Apalagi ya itu sih, sama cold email studio satu-satu itu yang teman-teman gue lakuin, yang kayak ini porto gue, kalau misalkan mau atau butuh freelancer bisa kontak di sini, kayak gitu-gitu juga bisa sebenarnya. Oke. Oke. Mungkin sampai situ dulu ya guys, biar kita nggak terlalu kemalaman. Ada beberapa slide lagi. Oke. Ya ini biar kalian ada bayangan sendiri ya, kayak kalau di studio kayak gimana timelinenya, kalau freelance itu kayak gimana timelinenya. Kalau di studio itu biasanya ada repeating loopnya gitu ya, soalnya kalian kerjanya itu lagi gitu, pasti ada kerjaan terus. Oke. Jadi kalian dapat brief dulu. Oke. Briefnya itu sebagai konsep art ya, balik lagi sebagai konsep art itu dari project manager atau dari game designer, dari writer, ada yang kadang dari storyboard juga.
storyboard. Kadang dari storyboard artist. Kalian udah dapat briefnya, kalian tanya-tanya ini itu maunya kayak gimana, baru kalian masuk ke konsep. Oke. Sketsa, bla 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 bla, dimasukin ke art director, terus dapat feedback. Nanti kalau ada feedback, balik lagi ke konsep, terus nanti feedback lagi, balik lagi ke konsep, terus-terusan, entah ke art director atau producer atau director, bebas, tapi ada feedbacknya lah di situ. Nanti kalau misalkan desainnya udah oke, mereka udah senang semuanya, kalian deliver. Delivernya itu ke tim produksi sama tim post produksi. Nah, di sini ada guide ya. Jadi kadang kalian itu harus nge-guide mereka juga gitu, kayak ini kurang jelas nih, maksudnya kayak gimana sih? Nanti kalian jelasin atau kalian sketsain lagi, kalian gambar lagi ulang gitu. Atau kadang agak mustahil gitu loh desainnya, kayak ini udah keren, kalian bikin creature design yang keren gitu ya, si ekornya gede gitu, wah keren, ada apinya jur gitu. Nah, pas masuk produksi nggak kuat nih bikin apinya, VFX-nya terlalu susah, mahal gitu. Oke, berarti ini harus diganti nih. Gimana nih? Apakah dihilangin atau diganti kah stylenya, atau diganti kah apinya jadi air gitu misalkan, atau apa nih? Apa yang harus bisa kita ubah nih? Nah, itu balik lagi ke konsep art. Oke. Post production juga sama. Warnanya kayak gimana? Nanti vignette-nya dipakai apa enggak? Moodnya kayak gimana? Balik lagi ke konsep lagi gitu. Jadi kalian harus nge-guide tim juga selain kalian desain sesuatu gitu. Kalaupun udah selesai, kalian repeat lagi. Nanti ada brief baru lagi, nge-konsep lagi, nge-feedback lagi, deliver, terus kalian nge-guide lagi gitu. Terus aja repeating gitu. Oke. Kalau misalkan freelance, itu biasanya satu jalur gitu. Oke. Kalian dapat brief dari klien. Oke. Entah klien, entah studio, atau art director mana. Terus kalian deal dulu sebelum masuk ke project, misalkan dari harga, deadline, workload-nya kayak gimana. Misalkan udah oke nih semuanya, harganya udah cocok, deadline-nya udah oke, workload-nya udah pas, kalian udah deal. Oke, baru masuk ke konsep. Nah, ini loop-nya tuh cuman di sini aja paling, kayak ada konsep, ada feedback. Paling 1 atau 2 kali lah biasanya, nggak kayak studio gitu bisa sampai lagi gitu ya kan. Kayak misalkan League of Legends aja itu bisa sampai puluhan kali gitu, atau belasan gitu untuk satu konsep karakternya. Ya kalau misalkan di freelance kita nggak banyak itu, soalnya kan waktu, berurusannya sama waktu gitu. Jadi feedback, konsep lagi feedback. Kalau misalkan udah deliver, kalian dapat kirim invoice, dibayar, beres gitu. Kalaupun si kliennya suka, nanti kalian dapat project lagi gitu. Nanti repeating klien ya. Nah, sebenarnya di freelance itu yang paling penting tuh ini nih. Repeating klien. Bukan klien baru, tapi si kliennya terus-terusan minta ke kalian. Oke. Misalkan kalian kerjaannya udah bagus, udah oke, kliennya suka, biasanya kayak mau juga dong yang ini sekalian gitu. Misalkan spaceshipnya udah beres, spaceship yang ini juga dong, spaceship yang ini juga, dapat lagi gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting buat freelance ya. Jadi bukan udah beres nanti cari lagi project gitu. Tapi ini yang agak susah buat di achieve ya, terutama untuk junior, apalagi junior gitu. Repeating client biasanya agak susah, tapi nggak apa-apa. Sering waktu, ada pengalaman, kalian belajar, nanti lama-lama kliennya bakal nge-repeat terus. Kayaknya itu bedanya studio sama freelance. Makanya studio lebih forgiving ya, maksudnya kayak kalau ada kesalahan ya nggak apa-apa gitu ya, karena meskipun ada kesalahan atau perubahan masih internal gitu loh, bukan karena orang luar gitu. Kita freelance ini orang luar. Oke.
Jadi ya itu tadi sih, agak agak forgiving kok di studio, meskipun deadline-nya masih edan-edanannya, cuman lebih forgiving lah daripada freelance gitu. Oke. Um, Next slide. Oh, uang. Oh ya, oke. Kita bahas sedikit tentang uang ya. Uh, ini perbedaannya tentang freelance sama in-house. Ini gue ambil rata-rata di Jakarta berdasarkan dari internet juga sama beberapa orang yang cukup terbuka untuk bahas gajinya. Kalau misalkan kalian masuk in-house, Jakarta rata-rata untuk junior artist ya, ini kalau senior beda lagi. Junior artist itu biasanya di kisaran 4 sampai 8 juta per bulan. Oke. Itu udah termasuk BPJS, THR, tergantung agama kalian. Makan siang sama kadang makan malam juga gitu. Ada juga studio yang menyediakan housing buat staffnya, kayak misalkan IFW gitu. Itu di Batam, studio di Batam. Kalau misalkan kalian kerja di situ, mereka ada kayak rusunnya sendiri gitu loh. Dan kalian bisa tinggal di situ. Oke, jadi misalkan gajinya 5 juta. Waktu itu sih gue denger 5 juta ya, 5 juta. Kalian dapat rumah, kalian dapat makan pagi, makan siang, sama makan malam atau supper kalau misalkan lembur. Ya basically kalian nggak harus ngeluarin apa-apa. Laundry juga udah dibayarin. Apalagi transportasi udah ada, udah dibayarin. Kalian tinggal kerja, lembur, dapat duit, tidur aja gitu. Itu udah full kayak gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Ya, jadi uangnya jarang banget keluar di situ. Oke, ini rata-rata segitu. Kalau freelance, at least pas gue jadi junior artist ya, itu di 200 sampai 300 US dollar per project. Oke. Mungkin nggak terlalu banyak ya untuk sekarang. Berapa sih? Calculator. Saya akan ambil 300 kali 17 ribu lah, 17 ribuan lah ya, kayak sekitar 5 juta per project gitu. Kok kayak sama aja gitu. Oke, bentar, tenang dulu. Soalnya kadang di freelance itu kalian dapatnya lebih dari satu projectnya, kadang 2, kadang 3. Misalkan sekarang ini gue udah ada 5 gitu. Aduh, capek banget. Makanya sibuk. Ya, jadi projectnya banyak dan per project itu dapatnya sekitaran seginian lah. Gitu, oke. Kadang semingguan, kadang sebulan projectnya, tergantung workloadnya kayak gimana. Jadi yang dimaksud dengan cenderung lebih besar tuh kayak gitu maksudnya. Kalian banyak projectnya, kalian ambil semua. Oke, tapi kadang ada limitnya ya. Tangan kita cuma 2, kepala kita cuma 1 gitu. Jadi harus bisa ngebalance hidupnya sendiri gitu. Balik lagi, management skill itu sih yang pusing sebenarnya freelance. Manajemennya itu sebenarnya yang pusing. Tapi kalau misalkan ini worth it lah. Udah tahu pusing-pusingnya, enak-enaknya sih worth it gitu. Oke. Ini apa? Oh ya, freelance tips. Oke, bonus tips. WBA baik banget. Yeay. Ini banyaknya tips buat freelance ya. Soalnya in-house sebenarnya gampang ya. Udah ada aturannya, kalian ikutin aja. Datang tepat waktu, kerja bagus, pulang tidur. Tapi kok freelance, ini beberapa tips ya, terutama buat kalian yang masih junior. Itu belajar komunikasi. Oh, banyak banget artis, terutama artis ya. Gue nggak tahu kenapa. Banyak banget yang komunikasinya tuh jelek banget. Bahkan sampai nggak bisa komunikasi gitu. Oke, hal sesimpel kayak ini gimana gitu. Jawabnya ya gitu aja gitu. Lu bikin spaceshipnya gimana? Ya gitu aja gitu. Itu komunikasinya jelek banget itu. Terus kalian belajar bisnis. Oke, tentang uang, tentang cara berinteraksi dengan klien, cara mendapatkan klien, kayak gitu-gitu. Belajar terus, jangan berhenti belajar. Kayak misalkan ikut WBA, nggak harus WBA sih, misalkan ke brainstorm atau CGMA atau itu yang Pave Academy Azik, shout out Rizka.
Ya itu belajar aja terus, oke? Kalian bisa dapat ilmu dari mereka, kalian bisa dapat tips-tips dari mereka yang uh, bahkan sesuatu yang mundane kayak gini, kayak cara berkomunikasi, presentasi, biar enak dilihatnya kayak gini gimana, oke? Uh, Sama ini sih, masuk studio dulu tadi yang tips dari gue ya. Tadi kalian belajar banyak di lapangan gitu loh. Lebih banyak belajar di lapangan gue daripada pas di FZD dulu gitu. Jadi makanya gimana caranya kalian nih masuk ya, fundamental yang kuat, desain yang kuat. Kalian masuk studio dulu terus nanti belajar banyak hal di situ. Oke, entah dari art director, entah dari produsernya, entah apalah. Itu banyak banget ilmu yang bisa kalian dapat dari studio. Oke. Freelance lagi, kalian gaji diri sendiri. Meskipun ya tiba-tiba misalkan nih satu project sebulan nih udah beres, kalian dapat misalkan 10 juta. Oke. 10 juta ini jangan langsung dipakai semuanya. Oke. Gaji kalian sendiri. Misalkan oke, ini dibagi jadi 3, 10 juta dibagi 3 sekitar 9, sekian lah juta gitu per bulan. Kok 9? Blown banget gua. 10 bagi 3 berapa? Bener kan? Enggak, 3. 3-an lah. Ya, 3 sekian juta lah gitu. Oke, matematika gua agak error malam ini. 3, sekian juta per bulan, terus nanti ya kalian bertahan hidup dari 3 juta itu. Oke, sebelum nanti projectnya masuk lagi. Ini tips sebenarnya dari teman-teman gue sih yang udah full time freelance itu bikin perusahaan ketimbang pribadi. Oke. Ini juga pernah dibahas sama Feng. Kalau misalkan kalian mau lihat videonya yang tentang how to build your own studio gitu, kalau nggak salah judulnya ya. Itu bisa kalian cek juga di situ. Dia bilang kalau misalkan atas nama pribadi, biasanya studio ngasihnya tuh limited ke kalian. Misalkan ya kalian kan satu orang sendiri gitu, jadi ya udah meka aja gitu. Nanti kalau udah beres lanjut lagi gitu. Kalau misalkan studio, oke, biasanya mereka cenderung lebih ngelihatnya sebagai satu tim gitu. Jadi mereka ngasihnya banyak. Oke, nah itu yang kita mau sebenarnya. Dan mungkin nanti kalian bisa nge-hire orang lain gitu. Kalian bikin company sendiri gitu. Jadi banyak artis yang di bawah kalian yang kayak gitu. Dan udah ada nama perusahaannya gitu. Jadi lebih enak dibandingkan kalau kalian pribadi. Ini management skill. Ini penting banget ini. Yang ini nih. Untuk freelance. Gue kotakin dulu ya. Ini penting untuk freelance, manage uang, manage timeline, manage apalagi filing lah gitu. Kadang mereka minta PSD, manage apalagi liburan juga harus bisa di manage. Oke. Tadi gue bilang liburan itu gak ada ya. Sebenarnya bisa, cuman kalian harus komunikasiin sama klien gitu. Jadi kalian yang minta kalau gue kerjanya di stop dulu, ini kerjaan terakhir, nanti setelah ini gue baru available gitu. Jangan takut kayak gitu. Biasanya klien baik banget, yang mereka pengertian biasanya. Kayak ya udah ada acara ini mungkin lebaran gitu misalkan. Jadi kita akan kontak lagi nanti setelah lebaran itu misalkan, atau nggak kalian bahkan kontak lagi gitu. Nanti saya kontak lagi. Kalau misalkan ada kerjaan nanti kasih. Itu juga bisa. Sama yang terakhir ini trap banget ya, freelance. Karena freelance itu kadang banyaknya tentang NDA ya. Banyak kerjaan kalian yang kalian nggak pernah tahu itu udah rilis apa belum gitu, atau nggak dipakai atau enggak sama studionya gitu. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi sediakan waktu buat personal project. Ya. Ya itu sih harus update terus. Enaknya sih sebulan sekali ya ada update gitu. Biar mereka tahu kalian masih exist gitu. Apalagi di kayak ArtStation, Kara, Instagram,
YouTube kan. Kadang ada loh art director yang nyari artisnya tuh dari YouTube gitu. Jadi lumayan, kalian bisa coba dari situ juga mungkin. Dan ya itu sih paling dari gue. Ya itu mungkin. Oke, itu semua tentang freelance dan in-house untuk konsep art. Ya mungkin sekarang kita bisa diskusi lebih lanjut ya, kayak uh, mungkin ada yang gue lewatin atau ada yang mau kalian lebih tahu lagi, mungkin bisa chat langsung aja di workshop chat ya. Oke, tadi terakhir tuh dari Atari. Oke, sekarang kita ke K. Kalau misalkan kita mau fokus ke konsep art career, tapi di Indonesia jarang banget buka lowongan posisi konsep art, malah justru lebih banyak graphic design, UI, UX. Iya, menurut kakak ini tetap ambil aja. Tetap ambil aja walau tidak sesuai dengan passion, atau fokus buat porto yang sesuai dengan karir konsep art. Tergantung sama kondisinya kalian sendiri ya. Kadang kayak Norman pun dulu kan anak FZ, dia pengen jadi konsep artist gitu. Tapi ya karena kebutuhan keluarganya, pada saat itu dia udah nikah dan punya anak juga. Jadi dia ambil apapun yang bisa dia ambil gitu loh. Dan ada juga beberapa artis yang akhirnya karena kondisi sekarang ini, jadi akhirnya ambil kerjaan kantoran sambil sampingannya mereka sambil masih ngegambar lah gitu, ambil commission lah atau nge-freelance konsep art lah gitu. Jadi tergantung sama kondisi keuangan kalian, kondisi keluarga kalian, sebutuh apa uang itu. Oke, jangan sampai kalian gara-gara passion kalian, gue ini konsep artis nih, gak bisa gue kerjaan lain gitu, terus akhirnya nggak ada uang gitu, akhirnya nggak bisa menghidupi diri sendiri dulu aja minimal. Oke, mending jangan deh. Oke, nanti ada waktunya. Kalau misalkan kalian masih konsisten dalam artian kalian terus ngegambar, bikin porto sedikit-sedikit gitu ya, dan belajar perlahan-lahan sambil belajar gitu, itu nanti akan ada waktunya, dan mungkin bukan sekarang. Itu aja sih kak. Kalau buat freelance apalagi tiba-tiba kalian nambah sesuatu, willing to pay, tapi kita nggak bisa karena udah terlalu sibuk, komunikasinya gimana yang bagus ya. Ya itu tadi sih, balik lagi ke skill komunikasi ya. Kalau misalkan kalau mau stop dengan kliennya, ya udah stop di situ gitu. Kalau gue sih biasanya ambil aja ya. Apalagi kalau udah willing to pay gitu. Okay. Tapi kalau misalkan udah sibuk banget ya harus dikomunikasikan gitu, mohon maaf untuk saat ini tidak bisa karena project yang penuh gitu. Mungkin satu, kalian bisa nge-direct ke artis lain. Misalkan kalian punya temen nih dari kelas lah, mungkin dari kenalan dari WBA gitu kan, punya teman-teman tuh, nih saya ada kenalan ini, mungkin bisa memperbaiki atau melanjutkan project ini gitu. Nanti kalian kontak orangnya, terus dipertemuin, terus ya semua orang jadi bahagia. Yang satu dapat kerjaan, kliennya dapat apa yang dia mau, kalian juga udah lepas dan udah beres gitu. Atau ya itu tadi, untuk saat ini nggak bisa nggak nanti di waktu lain aja, misalkan saya beresnya sekian dalam waktu 3 bulan lah gitu misalkan gitu. Kalau misalkan enggak ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan iya ya udah, nanti lanjut di situ. Oke, caranya beralih jadi perusahaan gimana? Sama kalau jadi perusahaan awalnya sendiri dulu nggak apa-apa, soalnya selama ini kalau lihat temen yang buka perusahaan biasanya 2 orang atau lebih. Sendiri nggak apa-apa sebenarnya, bisa kok. Perusahaan nggak ada aturannya harus 2 orang 1 orang. Cuman ya kalau gue pribadi buka WBA pun nggak bisa sendiri gitu loh. Gue butuh orang lain yang bisa nge-manage hal lain
Ya, shout out ke Ado ini yang ada di chat sekarang, dia co-founder juga. Gue butuh Ado buat hal-hal yang gue nggak bisa, dan banyak banget yang gue nggak bisa gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kalian uh, mau sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting ada perusahaannya dulu lah gitu. Kalian terhitung sebagai perusahaan. Kalian cari tahu workflow, sorry apa sih namanya, workload kalian kayak gimana. Oke, mampunya segimana. Kalau misalkan udah overload, enaknya kan tinggal hire gitu. Dan di situ baru kalian bisa uh, improve lagi, lebih gede lagi, lebih gede, lebih gede, lebih gede gitu. Oke. Next. Malam kak, saya sekarang kerja full time tapi bukan di bidang yang berkaitan sama art soalnya. Goal saya pengen bisa kerja di bidang konsep art di AAA. Oke, nah selagi full time tetap jalan, mending saya fokus bikin porto konsep art untuk waktu cukup lama. Nah, sedikit chance dapat freelance atau coba freelance gambar, misalkan ilustrasi, fan art yang berujung lebih cepat dapat duit. Fokus ke freelance gitu sambil bikin porto konsep art. Balik lagi, tergantung sama kondisi keuangan kalian ya. Kan lagi kerja nih, berarti seenggaknya ada pemasukan lah gitu. Terus seberapa willing sih kalian buat bikin porto konsep art ini gitu. Kayak di at least buat yang full time ya, yang ikut WBA, murid-murid mereka udah tahu kayak oke, ini harus komit ya, mereka udah bayar mahal-mahal, udah harus kejar deadline tugas gitu. Mereka harus kejar ini, kejar itu, soalnya kalau enggak nanti art directornya atau guru-gurunya, mentornya marah lah atau gimana lah gitu. Kita udah membiasakan itu gitu, makanya di WBA kita nge-push lebih banyak di situ. Oke. Mungkin mereka sambil kerja atau ada yang lagi kuliah biasanya. Tapi kalau kata ini menurut gue ya, kalau menurut gue sambil kerja kalian perlahan-lahan sambil belajar, sambil membangun porto. Oke. Mau ilustrasi atau fan art, kalau ini tergantung kalian tujuannya mau kemana. Oke. Karena misalkan ya, kalian mau jadi konsep artist nih, tapi kalian ambil kerjaannya ilustrasi terus, berarti di CV-nya itu banyaknya ilustrasi, ya kan? Dan pas company lihat, oh ini orang lebih cocoknya ilustrator, gitu. Jadi akhirnya di hire sebagai ilustrator gitu. Dan kalau mau pindah pun itu ada chance-nya kecil banget gitu, kayak udah masuk di studio itu terus minta ke PM-nya, bisa nggak masuk jadi sebagai konsep artist gitu. Nah itu ngulang lagi nih, jadi junior lagi gitu, yang padahal mungkin si ilustratornya udah senior atau mid gitu. Jadi ya tergantung sama ininya juga sih, studionya berani willing atau enggak ngasih chance kalian buat jadi konsep art atau apalah gitu. Solely belajar juga tentang konsep art. Oke. Terus nanti kalau misalkan ada kesempatannya, meskipun gajinya kecil, lebih kecil ya di konsep art daripada kerjaan kalian sekarang, langsung ambil. Itu tadi sih, kalau misalkan ada chance, ambil. Itu sih yang paling pas di 2026 ini mungkin ya. Oke, malam kak, untuk posisi artist di studio in-house saat ini, apa yang paling banyak dicari dan high demand? 3D, storyboard, concept art, technical, VFX dan UI UX. Itu kalau kalian mau di situ, itu paling banyak banget dicari. Kakak mau nanya, biasanya apa aja yang kakak gimana? Biasanya apa aja ya kakak yang diperlukan untuk bikin kontrak freelance di luar website, misalkan dapat klien X, Discord, sebagai itu. Kakak masih bingung gimana? Karena biasa dari website, atau website kan udah kontrak otomatis dari mereka ya. Itu itu makanya gue butuh Ado ya, mereka dia bisa bikin kontrak juga. Kalau gue pribadi sih udah ada dealnya, biasanya kontraknya dari mereka ya.
Jadi gue tinggal tanda tangan doang, tinggal baca, tanda tangan, habis itu nanti kerja dapat duit gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian harus bikin, gue saranin banget ya kalian nge-hire orang yang bisa bikin kontrak. Ini jarang banget ya dipakai sama orang, kayak nge-hire orang untuk melakukan sesuatu gitu loh, kayak nge-manage waktu atau ke psikolog gitu. Itu jarang banget dipakai sama orang, tapi padahal bisa gitu loh. Kayak kalian bisa ke orang mana, atau ada kenalan mungkin, atau ada perusahaan apa yang kalian tahu bisa bikin kontrak, kayak kalian hire biasanya 2 juta atau 1 juta sampai 3 jutaan lah gitu. Terus kontraknya bisa kalian pakai selama-lamanya gitu. Kalian cerita aja kalian tuh apa, kebutuhannya apa, kayak gimana, nanti mereka yang bikinin. Oke. Terus ya udah pakai si kontrak itu terus-terusan dari situ. Oke. Kalau mau tanya, jadi udah merombak portfolio, kayaknya aku lebih fokus ke background art dan prop design. Dan karena kebanyakan karya-karya yang waktu di kantor masih NDA, 20% fotonya profesional yang udah rilis saat remote, sisanya bikin karya pribadi. Saat bulan Oktober kemarin sempat tawarin balik ke kantor lama, tentu saja harus ikut tes lagi, masih di hold. Oke, karya hasil tes kemarin buat portfolio, tapi aku nggak posting karya ArtStation. Apakah kalau misalkan tes atau udah ada NDA gitu, itu mending jangan deh. Akan jauh lebih aman kok kalian enggak gitu. Karena gini, yang punya studio itu biasanya berduit kan, sedangkan kita kadang nggak ada duitnya gitu. Terus di legal, apalagi legal Indo ya, makin banyak duitnya yang menang gitu loh di sini. Gitu. Jadi mending nggak deh. Hati-hati aja di situ. Oke. Makanya itu tadi yang sebelumnya. Mana? Nah ini, sediakan waktu buat personal porto. Oke, mau kalian lagi kerja, mau kalian lagi freelance atau apa, pokoknya ada waktu aja buat bikin porto sendiri. Ini terutama trap buat junior artist ya. Mereka pikir udah masuk studio, yeay dapet CV, tapi nggak ada porto ya karena masih NDA atau red light gitu ya kan. Jadi ya itu sih, masih harus tetap grindingnya itu masih ada untuk bikin porto, untuk bikin project, bikin IP, atau bahkan ikut one-on-one course gitu kayak ke Tyler Edlin atau siapalah gitu buat ngebangun si portonya itu. Bang, kalau freelance udah gimana nih? Bang, kalau freelance udah jalan nih, cukup atau pas-pasan lah buat hidup ya? Oke. Mau next level lagi sampai 2 digit lah katakan. Harus apa ya bang? Sudah terus belajar dan bangun porto. Banyak enaknya sih nambah klien ya. Nyari klien baru sih. Nyari klien baru, project baru gitu. Bukan portonya ya. Portonya oke lah gitu. Tapi kok nggak dirilis atau nggak dikirim ke studio, nggak dikeluarin gitu. Kerjanya ya kayak gitu-gitu aja terus gitu. Makanya banyak yang freelancer biasanya nge-cold email gitu kan. Ada mereka bukan nge-email bukan buat di hire, tapi lebih ke ini kok ada kerjaan, terus kalian butuh orang, ini kontak gua, ini portonya, kalian bisa kontak kapan aja gitu. Terus habis itu udah tinggalin aja. Nanti kalau misalkan studionya oh ya inget, baru nanti balik ke kalian gitu. Banyak sih dari gue juga kayak gitu. Teman-teman gue juga sama kayak gitu juga, cold email aja perusahaan, kayak bikin porto kalian sebagus mungkin, sesimpel mungkin. Jangan disatukan sama hasil belajar kalian. Ya itu sih kalau dari gue. Mungkin kita poll lagi ya. Sekarang kalian udah tahu nih sedikit-dikit. Sekarang mau apa kalian? Mau jadi artist apa? Nah, sekarang kalian udah tahu nih tentang freelance atau in-house.
Apakah pollnya berubah kah? Di sini kita coba poll lagi nih. Nah, udah tahu nih. udah tahu nih in-house kayak gimana, freelance kayak gimana. Udah tahu pro sama cons-nya. Udah tahu gak enaknya gimana, terus enaknya gimana, uangnya juga sama. Udah ada banyak yang nanya, gue pengen tahu nih. Sebelumnya apa nih? Oh oke, yang sedang freelance banyak nih, ada 50%. Yang in-house, yang pengen jadi in-house itu 29%, yang sedang in-house 7%, yang freelance. Yang pengen freelance 14%. Coba kita lihat nih sekarang apakah berubah kah? In-house ini lebih banyak, let's go. Make sense sih, nggak pusing nggak in-house itu. Soalnya semuanya udah di ya stabil, lebih stabil ya, itu bener sih, lebih stabil, lebih konsisten, lebih nggak mikir masa depan kayak gimana, nanti besok makan kayak gimana gitu. Um, Cuman gini guys, kalau misalkan nge-freelance enaknya itu uh, gak tau ya, ini mungkin buat orang lain beda mungkin, tapi mengurus perusahaan itu seru banget. Mengurus perusahaan tuh jauh lebih seru daripada kerja sama orang lain gitu, meskipun uh, kalau misalkan gagal ya kalian jatuh banget gitu loh, tapi uh, ya itu namanya juga bisnis ya, pekerjaan. Kalian harus ngurus gaji orang, kadang-kadang harus mikirin kayak ini orang gajinya gimana, uangnya dari mana. Tapi itu serunya sih di situ ya, challenge-nya. Gue juga suka, kalian tahu Shark Tank? Itu Shark Tank itu acaranya seru banget. Shark Tank mana? Nah ini acara ini nih, tentang bisnis, deal-dealan, tentang apa sih namanya, insight buat kayak ini bukan industri ya, bukan industri, maksudnya bukan art as a whole gitu, tapi gue belajar banyak banget dari sini gitu, kayak cara berbisnis, cara negosiasi, cara berinteraksi, cara gimana kalian ngepresent sesuatu gitu. Scrub Daddy, kalian jualan sponge aja bisa gitu loh, apalagi ini gitu. Oh nanti kita bahas sedikit tentang AI kali ya, mungkin ada waktu ya. Cuman ya ini, inspirasi gue dari sini, terus akhirnya berani untuk buka WBA juga gara-gara itu. Ya itu serunya sih di situ aja sih. Diusahakan melakukan in-house with my passion. Selain freelance juga. Amin, amin. Oke, ya asiknya sih di situ ya. Freelancer kadang iri lihat yang bisa ngobrol dan brainstorm di studio. Ih, ini bener banget. Sepi ya. Apalagi kayak udah ada teman dekat gitu. Terus kalian, ini mau jalan-jalan ke hari ini gitu. Oh ini gue ada acara sama teman-teman kantor gitu. Teman-teman kantor, siapa itu? Aduh. Iya tapi ya itu sih nggak enaknya freelance. Tapi kadang ada juga yang ikut kayak ini, kayak yang ikut apa namanya, blank canvas gitu kan, ada komunitas ya. Kadang kita ngumpulnya sama yang di komunitas lagi, atau sesama freelancer ngumpul-ngumpul, atau bahkan yang bukan sama artis. Tapi kadang butuh sih yang non artis, kadang butuh sesuatu yang udah nggak gambar dulu gitu. Ini juga sih kayak working on satu project bareng tuh kayaknya seru. Oh ya ini bisa juga nih kita bahas dikit ya, kalau misalkan kelihatan kanan kirinya sambil ngerjain. Oke. Ini bring up juga bagus nih.
Siapa tadi? Atari. Oke, ya itu ya. Kalau misalkan kalian bikin project, itu kadang kan sumpek ya, kok personal gitu. Jadi enaknya tuh ada tim. Kalian bisa ngerjain project bareng, maksudnya satu project tadi kayak siapa tadi Atari ini, atau beda, masing-masing orang beda, gak peduli apa itu. Kayak misalkan yang di WBA kan kalian ada waktunya kalian bikin personal project, terus nanti semua orang bikin personal project itu. Oke, ada kalanya kalian di WBA harus berinteraksi sama murid-murid lain gitu. Tapi mau gimana pun lebih enak kayak gini daripada kalian bikin sendiri gitu. Apalagi bingung gitu, arahannya kemana, nggak ada yang nge-feedback ya kan. Kalau apalagi yang belajar sendiri gitu, nggak ada yang nge-feedback, ini nggak tahu udah bener apa belum, bisa diimprove lagi kayak gimana ya. Kadang butuh mata orang lain buat nge-improve desain kalian ya, atau gambar kalian gitu. Oke, nggak enaknya yaitu kadang tadi ada clash ya antar ide. Ya namanya kreatif ya, maksudnya tiap orang interpretasinya beda-beda gitu. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini. Nanti kalian nge-clash. Itu make sense. Kadang di studio juga kayak gini ya. Cuman kalau misalkan bisa nggak sendiri itu jauh lebih enak daripada kalian bikin portonya sendiri, harus riset sendiri kayak gitu-gitu. Oke. Sedikit tentang AI ini banget ya. Dadakan banget. Ya kalian udah tahu lah ya tentang AI itu kayak gimana. Bikin komputer RAM jadi mahal banget sekarang, bisa sampai 5 jutaan buat yang mid tier RAM gitu. VGA juga nanti mau masuk buat ngedukung AI. Buat yang nggak tahu, ini komponen PC ya, jadi nanti PC bakal jadi mahal banget. Kalian nanti dibutuhkan untuk beli PC yang lebih bagus, tapi harganya mahal banget, gajinya pas-pasan. Jadi ya ini semua gara-gara AI sebenarnya, makanya nggak pada suka ya. Tapi gimana kalau tentang art gitu ya? Apalagi sekarang banyak banget yang bisa, atau beberapa studio emang lagi ngedevelop gimana caranya uh, apa namanya, masukin AI di workflow studio mereka gitu. Itu nggak apa-apa, itu bisnisnya mereka. Kadang kita harus beradaptasi juga. Oke, buat kayak, hey ini di studio ini kita mau pakai AI gitu. Uh, kita nggak bisa tiba-tiba bilang, oh nggak bisa, itu nggak bagus, nggak etis, nggak apa gimana gitu, nanti kita digantikan gitu. Uh, Kalau di konsep art kita nggak begitu khawatir, soalnya konsep ya, konsep itu kan ini banget ya, kompleks, sesuatu yang belum ada jadi ada gitu. Itu yang bikin konsep art tuh dibayarnya lumayan mahal gitu. AI nggak bisa gitu, gitu. Mereka ngambil sesuatu yang dari web gitu, ditempel jadi sesuatu gitu. Terus belum anatominya bagus, belum lagi harus mikirin perspektif, belum fungsi ya, yang desain yang fungsi-fungsi gitu. Kayak misalkan door hinge, kayak apa namanya, misalkan ada apa nih, spaceship gitu ya, spaceship apalah gitu, ini. Nah terus ada mekanismenya, misalkan apa nih, pintunya kebukanya ke atas gitu, terus nanti keluar tangga yang berlipat gitu, misalkan dari sini ada lipatan lagi keluar ke sini, ini kakinya, ini sayapnya kayak serangga lah gitu, si
spaceshipnya. Nah gini, ini masuk, ini keluar. Nah mekanisme kayak gini nih mereka belum bisa nih kayak gini. Oke, antara aneh banget atau nggak bisa berfungsi sama sekali gitu. Oke, nah ini yang bikin konsep jadi lebih bagus juga. Bahkan pernah ada dulu murid yang si referensinya tuh nyarinya pakai AI. Tapi hasil dia kayak jauh banget lebih bagus dari itu. Itu masih murid loh. Nanti kalau ada contohnya ya, nanti gue cariin deh. Dia cari pakai AI, terus nanti terus waktu itu kita bahas, kasih feedback. Terus akhirnya bikinnya jauh lebih bagus dan lebih fungsional gitu daripada AI-nya sendiri gitu. Oke. Jadi ya mau nggak mau AI sebenarnya bakal masuk ke dunia art. Ya. Tapi sebentar lagi bubble-nya burst nih. Soalnya udah gue ngobrolin juga ke beberapa freelancer. Ya. Terus gue nanya tentang AI. Banyaknya quote-nya gini. Si klien itu udah capek dengan AI. Oke. Jadi banyaknya mereka lebih cenderung lebih apresiasi orang atau kerjaan orang daripada kerjaan komputer gitu. Ya, terutama yang ilustrator, yang kayak comic book artist, yang kayak gitu-gitu. Itu mereka cenderung lebih suka karya orang yang ada human errornya, yang agak ada apa namanya, a touch of life-nya gitu loh. Jadi ada contohnya gitu, ada desain interior manusia gitu, yang sketsa doang, simple gitu, sketsa cuman line art sama base warna gitu, gereja gitu, berantakan, ada bannernya, simple banget. Tapi yang ini buat manusia. Satu lagi ada scene interior yang bikin AI. Kayak lightingnya heboh lah, lampunya apalah, ada pilarnya, di rendernya bagus banget gitu. Wah. Tuh, wah. Nah yang ini bikin AI. Terus waktu itu gue tanya, kalian lebih suka yang mana? Banyaknya yang pilih manusia gitu. Bukan karena AI nggak bagus ya, tapi mati gitu loh AI. Nggak bisa bikin si desainnya hidup, itu yang missing gitu. Nggak ada cerita, nggak ada apa, pokoknya bagus doang gitu. Sedangkan di konsep art, bagus doang itu nggak cukup ya. Bagus itu nggak cukup, harus fungsional. Oke. Nah ini nih yang kita ajarin nih, fungsional ini nih. Kayak gimana ceritanya, kenapa ini di sini, kenapa ini kayak gitu, kenapa ini apa namanya bisa kebuka kayak gini gitu. Nah itu yang kita tanyain nih semua ke murid. Oke. Terus kita kasih feedback karena ya balik lagi, mau sebagus apapun karyanya, kalau nggak fungsional nggak cukup. Dan bahkan kerjaan gue pun kadang dimintanya sketsa doang, ya kan? Sketsa yang penting idenya fungsional, udah beres, deliver, udah gue dibayar gitu. Karena apa yang dibutuhin itu adalah idenya, bukan finishing, bukan si gambar cantiknya. Itu kerjaan orang lain, itu ilustrator yang bikin. Okay. Ide bukan cantik. Ya tentunya harus bagus juga ya gambarnya. Nggak bisa ngasal-ngasal kayak gini habis itu deliver gitu ya, nggak bisa juga sih. Okay. Oh sama ada satu lagi, kalau misalkan kalian masih ingat Oat, kemarin dia pakai AI untuk membantu workflow-nya. Yang bisa kalian nanti lihat aja di YouTube, yang Miss Oat kemarin, atau bahasanya kurang jelas ya. Tapi dia pakai workflow-nya tuh lebih ke 3D ya. Jadi misalkan ada satu props nih. Kemarin dia contohnya tuh catur. Oke, ada catur.
di satu scene yang kalau misalkan kita ambil scene-nya, ini ada orang di sini, ini ada caturnya, sama ada robot, tangan robot di sini. Dia lebih menceritakan kayak, oh, manusia ini melawan robot gitu. Nah, ini kan caturnya kecil ya. Terus kalau misalkan mau pakai 3D orang lain, mahal, harus beli. Ya kan, meskipun kayak cuma $5 kan lumayan ya, $5 gitu. Mau bikin sendiri capek, mundane banget gitu. Mending fokus ke robotnya, ya kan. Jadi dia pakai reference, masukin ke AI, nanti AI bikin jadi 3D, terus dimasukin ke piece-nya dia. Itu karena ini kecil, mundane, nggak penting, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan klien pun kayaknya nggak akan ada yang peduli gitu. Mau pakai AI, mau photo bash, 3D, itu nggak akan ada yang peduli gitu, nggak ada. Jujur nggak ada yang nanya ke gue juga kayak, oh ini pakai 3D bukan gitu, nggak ada sih. Mereka pas lihat langsung kayak, ini tuh gimana ya maksudnya gitu. Biasanya kayak gitu. Oke. Sama bentar lagi AI ini bubble-nya bakal burst. Ini yang penting ya. AI bubble. Udah muncul berita kok, kalau misalkan kalian udah denger kayak ChatGPT gitu, atau si apa sih gue lupa. Itu mereka mengalami kerugian dan gak bisa bayar investor lagi. Karena memang modelnya nggak begitu bagus untuk AI ini ya. Nah, ini cuma tren doang, sesuatu yang baru, sesuatu orang yang wow harus kita pakai gitu. Sama aja kayak uh, komputer digital gitu ya kan. Kayak it's a hot new thing 3D itu gitu. Jadi semua orang harus pakai 3D gitu. Tapi lama-lama nanti apa namanya? Menurun gitu. Dan kalau nggak salah kayak Magic, kayak ada pengalaman nggak Riz, atau bisa bahas nggak, kayak kalau nggak salah ada beberapa ilustrator yang di Magic the Gathering gitu, mereka tuh ilustratornya masih manual gitu. Ya gue nggak tahu bisa confirm apa enggak atau ada NDA, tapi yang gue tahu di public space ya, di YouTube terutama, ada yang bikin Magic the Gathering itu masih manual pakai cat minyak gitu loh. Itu masih ada gitu dan lebih dicari gitu daripada uh, atau nggak ada yang pakai 3D juga ada gitu. Tapi bentar lagi AI bubble ini bakal burst, bakal pecah. Oke. Semua orang udah ada yang nanti studio-studio bakal beralih lagi ke manusia. Oke, dan ada mungkin sedikit AI lah buat ngebantu here and there gitu. Dan ketika bubble ini pecah, oke, nanti pekerjaan tuh yang tadinya segini bakal whoop gini. Well, nggak akan gini banget lah ya, cuman banyak opening lah gitu. Oke. Nah, ketika bubble-nya burst ini, kalau misalkan kalian baru mulainya pas meledak ini, itu udah telat gitu. Sedangkan yang ikut, contohnya WBA aja, yang ikut aja udah ada berapa orang gitu yang lulus aja, dan kalian udah lihat porto-portonya udah duluan itu sebelum si bubble-nya burst ini gitu. Dan kalau misalkan mulainya telat, pas mulai udah pecah, pas baru di peaknya, nanti akan turun lagi, lebih susah lagi di sini. Buat ngincar orang-orang yang udah mulai dari sini. Nah, sedangkan yang mulainya dari bawah sini, pas udah di peak, mereka udah ada di ujungnya nih, udah jadi senior mungkin. Pas udah turun lagi, itu mereka masih ada title seniornya ini. Aduh, udah ada pengalaman. Jadi seenggaknya ke industrinya jauh cenderung lebih gampang lah daripada junior gitu. Pas mulanya dari sini. Nah itu sih
tentang AI yang mungkin bisa menginspirasi ya. Mungkin sekarang emang kondisinya lagi nggak bagus juga, sama nggak ada aturan tentang AI itu kayak gimana, udah berantakan lah AI-nya juga kayak gimana. Terutama di bidang art. Oke. Tapi ya itu yang tadi sih. Udah banyak yang bilang bubble-nya ini bakal burst. Dan gue lihat kalau misalkan nanti udah burst, akan ada lonjakan tinggi, ada demand yang banyak. Kalau misalkan udah telat, itu akan susah banget gitu masuknya. Oke. Ya, sampai sini dulu mungkin sedikit tentang AI ya. Ada yang mau dipertanyakan dulu kah? Nah, tuh bener. Bahkan sampai watercolor dan pensil warna, gila. Buat Magic the Gathering kalau ada gambar, mana sih? Gambar fisiknya bisa di auction and give money for the artist. Oh iya, seriusan? Ini keren juga sih. Jadi ada original gambar kartu. Anjir, keren banget ya. Itu keren banget. Jadi dia udah dibikin kanvas, terus dibikin pakai watercolor, pensil warna atau oil paint, acrylic apalah. Terus bisa di auction, terus buat yang pecinta TJ apa Magic the Gathering tuh, gini gila, berharga banget itu. Gila sih. Ya. Sama nge-support artisnya juga. Dan ada, maksudnya ada gitu loh. Ya kan? Marketnya ada gitu. Jadi ya itu sih. Oke. Aspek apa aja sih yang bikin sebuah artwork itu jadi kelihatan hidup? Dan kelebihan apa dari human made artwork yang bisa kita buat supaya kalau disandingin sama ilustrasi AI punya kita lebih unggul? Story itu nomor satu ya. Murid-murid kayaknya yang ikut full course, apalagi yang udah lulus, udah capek sama pertanyaan 5W plus 1H tuh pasti. 5W plus 1H apa namanya, kayak why gitu, itu selalu ditanyain itu semuanya. Karena kita punya experience, ya kan, kita punya feeling, kita punya pengalaman ketika kita lagi down, ketika lagi stres, itu kan bisa kebawa ya ke art kita gitu. Nah, justru feeling itu yang bisa disalurkan ke orang lain gitu loh, yang orang lain pas lihat tuh kayak wow gitu, kayak iya gue pernah ngerasain ini gitu, atau enggak, oh ya dulu punya kamar kayak gini. Itu kan yang pertama banget ya murid-murid lakuin itu. Desain paling pertama mereka itu disuruh bikin apa namanya, meja gitu, sesimpel meja doang, kayak pokoknya desain gue bikin sebuah desain meja gitu. Tapi mereka bisa deliver sesuatu yang gak biasa gitu ya, emang karena kita membiasakannya buat itu. Ntar yang mana ya, gue ambil contohnya dulu. Ini punya Nadia ini kan, bikin student desk, bikin meja doang, tapi nggak sesimpel ada kaki, ada atas meja, habis itu udah gitu. Ini bagus banget ini kan week 1 advance gitu, bisa bercerita kayak gini gitu. Oke. Ya ada beberapa hal yang bisa kita upgrade lagi, cuman dari sini aja udah kerasa gitu loh, ada cerita gitu. Kayak kalau kalian lihat ini, kalian kayak bisa baca cerita gitu, cerita pendek, kayak hampir kayak bisa baca novel mini gitu si karya ini. Nah, ini yang kita incer di murid-murid sebenarnya. Oke. Dan ini juga yang bikin lebih excel daripada AI itu. Apalagi terutama di desainnya. Desain tuh susah banget, bikin kayak gini tuh nggak nggak segampang itu gitu. Oke. Lagi sering dengar buat bikin porto yang
catered banget ke studio yang mau dituju buat in-house. Lebih baik begitu atau memang bikin portal sesuai interest kita aja? Contoh fantasy daripada sci-fi. Ini banyak debatnya ya. Ada yang bilang di catered biar kalian terfokus. Itu yang temen gue lakuin dulu. Siapa namanya? Nicholas Oy, yang dia pengen banget ke Riot, jadi dia bikin portonya itu Riot banget. Gambarnya kok kalian lihat tuh Riot banget gitu. Dan dia akhirnya masuk Riot Riot Games gitu. Hebatnya gitu sih. Jadi kalau misalkan emang udah ada yang studio yang diincar, bagusnya sih, positifnya kalian terfokus ya. Maksudnya jadi apalagi kalau buat junior artist yang belum tahu kayak art stylenya kayak gimana, ya kan, belum tahu pengalaman kerjanya kayak gimana, terus mau ini mau itu mau ini mau itu banyaknya kayak gitu kan, apalagi kalau junior gitu. Kalau misalkan udah terfokus tercatered sama studio tertentu, enaknya sih portonya jadi lebih terfokus. Itu aja sih. Cuman ya itu tadi, karena terfokus sama studio itu jadi harus cari studio lain yang hampir sama kayak studio-studio itu gitu. Jadi agak susahnya di situ ya. Cuman either way itu it's fine gitu. Kalau misalkan kalian apa namanya, udah ada studio yang disukai dan emang suka banget sama art stylenya kayak Blizzard, ya udah fokus ke situ aja gitu. Tapi untuk materinya mungkin ya, yang cari yang kalian masterin. Kayak jangan maksa tiba-tiba mau sci-fi apa yang high end gitu, terus hasilnya nggak bagus. Mending sesuatu yang grounded atau fantasy atau apalah yang kalian lebih fokusnya, lebih seneng juga dan lebih mahir juga, dan hasilnya jadi bagus banget, kayak daripada maksa sci-fi gitu nggak terlalu bagus gitu. Oke, uji AI Bubble Burst kan salah satu good newsnya. Tenang aja guys, kerjaan ini gimana? Kerjaan ini nggak punya kok maksudnya. Tapi apa menurut Bang Yuan ada yang perlu diperhatikan besides good news? Kompetitor lebih banyak, kompetisi lebih banyak. Pas udah burst, ini kan sebelum bubble-nya burst udah banyak nih yang persiapan istilahnya. Ada yang kuliah lah, ada yang ikut Udemy lah, ada yang ikut Brainstorm, WBA lah gitu. Udah banyak yang mulai duluan gitu. Jadi bukan berarti jadi banyak terus kalian chance-nya lebih gede juga ya. Justru kompetitornya yang tadinya lagi pada menunggu diam gitu, atau yang tadi kerja, tiba-tiba mereka gitu serentak semuanya, jutaan orang pengen apply gitu, sedangkan studionya limited. Oke. Itu sih yang perlu diperhatikan. Selain kayak good newsnya, bad newsnya juga ada. Semuanya ada good news dan bad news ya, yang ada di dunia ini. Ya itu sih mungkin yang bisa gue bahas. Oke. Ya kayaknya kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, itu aja cukup kali ya buat malam ini. Sampai jumpa di event berikutnya. Kayaknya sebentar lagi juga kita akan buka WBA yang batch berikutnya. Oke, jadi tunggu dulu aja si apa namanya, infonya. Oke, di IG atau di mana. Siap-siap sebelum si seatnya kehabisan. Tapi thank you guys buat malam ini. Sampai jumpa di event berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi nanti. Oke, selamat bertugas juga buat yang lagi nugas. Semangat. Bye-bye. Thank you.